Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Alfa di Belajar Kripto bersama Alfa. Dan pada kali ini saya akan men-sharingkan kepada rekan-rekan semua apa saja sih risiko-risiko yang ada di dunia kripto. Apa saja risiko dalam berinvestasi di dunia kripto. Kita langsung masuk aja ke materinya. Risiko pertama dalam dunia kripto adalah volatilitas. Jadi volatilitas dalam kripto itu sangat signifikan dan kenaikannya juga penurunannya yang sangat cepat. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di sebelah. Yang warna kuning itu adalah indeks S&P 500, yang warna hitam adalah Bitcoin, dan yang warna biru adalah Ethereum. Dan ini adalah statistik volatilitas dari ketiga aset tersebut. Kita bisa lihat kalau S&P 500 itu dia bisa mencapai 80%, sedangkan Bitcoin itu bisa mencapai 150%, dan Ethereum jauh lebih tinggi lagi, bisa mencapai volatilitas 200%. Dan rekan-rekan bisa lihat kalau volatilitas dari aset kripto itu jauh di atas dari saham ya. Ketika saham menyentuh 20%, kripto bisa mencapai 40%, bahkan Ethereum itu mencapai 100%. Nah, ketika saham sedang sideways, volatilitas kripto bisa naik mencapai 140%. Kita bisa lihat volatilitas ini sangat mempengaruhi ketika teman-teman sedang berinvestasi. Jadi selalu lakukan money management yang baik supaya teman-teman bisa berinvestasi dengan tenang dan tidak terganggu oleh volatilitasnya. Lalu yang kedua ada hack. Nah, ternyata exchange itu tidak kebal dari hacking, rekan-rekan. Jadi jika exchange menjadi korban hack, maka dana kita terdampak dan berkurang sesuai porsinya. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya menyimpan dana di centralized exchange, sebaiknya hanya dana yang dipakai untuk trading saja. Tapi kalau misalnya teman-teman berinvestasi, sebaiknya teman-teman mempunyai cold wallet ya supaya aset teman-teman selalu terjaga gitu. Nah, ini adalah histori dari hacking exchange ya. Ini di tahun 2019. Kita bisa lihat Binance pun, exchange terbesar di dunia, pernah terkena hack di tanggal 7 Mei 2019 sebesar 40 juta US dollar. Itu cukup besar ya rekan-rekan. Jadi saran saya selalu simpan kripto yang memang untuk diinvestasikan jangka panjang, yang jumlahnya besar, itu di cold wallet kalian. Selanjutnya adalah project bodong. Nah, ternyata rekan-rekan membuat token itu relatif mudah sebetulnya. Sehingga banyak orang yang mencoba peruntungan membuat token supaya bisa kaya mendadak. Nah, ini yang kita sebut dengan shitcoin ya. Di 99bits.com ya, ini mereka menyajikan daftar koin yang sudah mati rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat ada 1665 dead coins ini yang terdaftar. Tapi sebetulnya jauh lebih banyak dari ini yang ada. Jadi rekan-rekan disarankan untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Project-project yang gak jelas gitu. Yang gak tahu foundernya siapa. Yang di-shield sama orang banyak gitu ya. Ini adalah spekulasi. Jadi hati-hati teman-teman hindari hal-hal seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba boleh. Tapi gunakan porsi yang sangat sedikit ya, supaya kalau misalnya terjadi rug pull atau yang lain, uangnya hangus gitu ya, teman-teman tidak rugi besar kayak gitu. Lalu ada yang namanya scam dan phishing. Nah, banyak sekali penipuan, baik proyek palsu, orang yang mencoba mendapatkan private key rekan-rekan dengan memalsukan identitas dari website palsu dan juga email palsu. Nah, scam itu penipuan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mencoba menipu, terutama kepada orang-orang yang pertama kali terjun di dunia kripto. Nah, contohnya misalnya di akun saya sendiri banyak sekali orang yang berpura-pura menjadi orang yang udah terkenal di kripto, influencer kripto gitu ya. Dia mencoba DM atau mengirim message ke saya atau membalas komen di media sosial. Mereka berpura-pura menjadi orang tersebut dan menawarkan investasi. Nah, itu hati-hati. Ada juga orang-orang yang membuat aplikasi-aplikasi palsu, misalnya wallet palsu. Nah, itu juga hati-hati teman-teman.
di Android seperti itu ya. Kita bisa download wallet-wallet yang ternyata palsu. Nah, sesudah kita memasukkan seed phrase ke dalam aplikasi tersebut, aset kita tiba-tiba hilang karena mereka mengetahui seed phrase kita dan dari wallet yang asli ditransfer ke mereka gitu ya. Jadi hilang semua aset kita. Dan website juga banyak teman-teman. Jadi terutama website-website DeFi ya. Mereka mencoba membuat website yang sama persis kopiannya dengan alamat website yang dimirip-miripkan ya. Mungkin beda satu huruf atau beda satu angka seperti itu. Ketika orang ngetik di Google ternyata mereka salah masuk dan di situ kita bisa terkena hacking juga. Ataupun mereka juga bisa mengirimkan email yang seolah-olah berasal dari perusahaan yang legit atau exchange yang legit. Ternyata ketika kita memasukkan data-data kita, bisa saja aset kita jadi hilang. Jadi selalu hati-hati teman-teman, dalam dunia kripto ini banyak orang yang mencoba mencuri seperti itu ya. Lalu ada juga investasi bodong. Nah, investasi bodong ini nggak hanya di kripto sebetulnya, tapi ada juga yang di dunia kripto. Nah, biasanya mereka itu mengincar orang-orang awam yang tidak mengerti investasi. Nah, biasanya skemanya adalah menitipkan dana. Lalu semakin besar dana yang dititipkan, janji returnnya juga akan semakin besar. Nah, ini adalah salah satu contoh investasi bodong di dunia kripto. Namanya BitConnect. Nah, dulu sempat BitConnect ini viral dan mereka membayar influencer-influencer untuk mempromosikan BitConnect ini. Sesuai dengan ciri-cirinya, semakin besar kita menitipkan dana, returnnya semakin besar dan tidak masuk akal ya. Ini dari $100 sampai $1.000 itu mendapatkan 40% per bulan seperti itu ya. Terus dijanjikan dalam 299 hari investasinya balik atau balik modal. Kayak gitu. Nah, teman-teman hati-hati juga kalau misalkan mendapatkan penawaran seperti ini. Nah, ini udah ada juga di Indonesia karena teman saya waktu itu pernah menanyakan investasi yang seperti ini. Kayak gitu. Hati-hati ya. Nah, lalu ada 51% attack. Nah, apa ini? Jadi ini adalah serangan yang terjadi jika ada kelompok yang ingin berbuat curang dengan mengubah data transaksi yang ada di blockchain. Orang tersebut atau pihak tersebut harus memiliki 51% kekuatan hash yang ada di ekosistem blockchain tersebut. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau merubah transaksi yang ada di blockchain-nya Bitcoin, kita harus menguasai 51% dari node yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya di seluruh dunia ada 100.000 node, kita harus punya 51.000 node. Kurang lebih seperti itu. Walaupun ini hampir tidak mungkin terjadi, tapi bisa saja terjadi di blockchain-blockchain yang nodenya tidak begitu banyak, yang hash rate-nya rendah. Bisa aja ada pihak-pihak yang memang ingin berbuat curang, ingin mengubah data, dan melakukan hal ini. Lalu ada juga yang namanya salah transfer. Jadi rekan-rekan pastikan jika mentransfer sebuah aset kripto, betul-betul dompet yang akan menerima itu adalah dompet yang tepat dan menggunakan jaringan yang tepat. Karena kalau misalnya rekan-rekan salah melakukan transfer, bisa aja si aset tersebut tidak bisa kembali alias hilang begitu saja. Lalu yang terakhir adalah regulasi. Regulasi bisa mempengaruhi harga kripto dan keberlangsungan proyeknya. Nah, ini adalah salah satu contoh regulasi yang menjegal aset kripto ya, yaitu Ripple versus SEC. Kasus ini masih berlanjut sampai sekarang. Yang pasti karena ada regulasi yang kontra dengan aset XRP ini atau Ripple ini, harga Ripple waktu itu jatuh dan sampai sekarang mereka masih terus melakukan perlawanan dengan SEC. Ini juga berlaku jika sebuah negara berusaha meregulasi aset kripto. Namun sebetulnya regulasi ini juga pedang bermata dua. Jika regulasinya baik atau positif, pastinya akan menaikkan nilai dari aset kripto, tapi kalau misalnya regulasinya negatif, itu akan menurunkan harganya dan menghambat proyeknya. Oke, jadi itu singkatnya tentang risiko yang ada di pasar kripto. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup Telegram,
Sampai jumpa di materi selanjutnya.